Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu serta jamaah kajian hadis di Jumat sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita sempat, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar ilmu agama, untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan melalui wasilah menuntut ilmu kita pada kesempatan sore hari ini menjadi jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir di kesempatan Jumat sore kali ini, saudara-saudara kita, anak-anak kita, keturunan kita senantiasa berpegang teguh dan senantiasa menjadikan beliau sebagai idola, menjadikan beliau sebagai suri tauladan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita berhak dan kita pantas mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik kali ini insyaallah kita akan sama-sama menimba ilmu, yaitu tentang salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi yang menurut para pakar ilmu hadis, beliau ini dikategorikan salah satu seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada beliau, qala, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi alal muslimi sittun. Jadi hadis ini Pak Bu di Riyadhus Shalihin mungkin belum tertera, ataupun sudah tertera cuman belum masuk ke pembahasannya. Ini saya sengaja sampaikan di salah satu kitab hadis, yaitu Bulughul Maram, di mana kita memakai terjemahan, bukan terjemahan, memakai syarah, memakai penjelasan dari kitab Bulughul Maram yang kita namakan kitab Subulus Salam. Ini salah satu kitabnya Pak Bu.
Nanti kalau misalnya mau beli silahkan, tapi isinya gundul semua. Jadi nanti kalau baca harus pakai benar-benar bisa baca. Ya. Maka dalam sebuah bab yang dinamakan Babul Adab disampaikan di kitab ini bahwasanya salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan hakul muslimi alal muslimi sittun. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Nabi Muhammad SAW mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Manakala kita berjumpa dengan seseorang muslim yang lainnya, saudara semuslim yang lainnya, maka kita mengucapkan salam kepadanya. Ini hak yang nomor 1. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kita bertemu, berjumpa, berpapasan dengan saudara sesama muslim, maka fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Manakala saudara semuslim kita mengundang kita, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Ini hak yang kedua. Jadi manakala saudara semuslim kita mengundang kita untuk hadir gitu ya, maka hak kita penuhi terhadap muslim yang lainnya adalah fa'ajibhu, maka penuhilah, datangilah undangan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idastansohaka fansohhu. Manakala saudara semuslim kita, saudara-saudara kita meminta nasihat kepada kita, meminta motivasi, meminta arahan, meminta solusi, maka kita selaku saudara semuslim, maka fansohhu, maka berikanlah solusi tersebut, berikanlah nasihat tersebut. Ini yang nomor berapa, Bu? Pak? Nomor 3. Jadi hafal ini ya. Itu yang ketiga. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, wa idza atasa fahamidallahu fashammidhu. Hak yang keempat adalah manakala saudara semuslim kita itu bersin, maka fahamidallahu fashammidhu, maka hendaklah yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, dan kita selaku saudara semuslimnya mendoakan dengan kata yarhamukallah. Ini yang nomor 4. Ini kayak TK saja ya Bu ya. Titik T. Yang kelima kata Nabi Muhammad SAW, wa idza marido fa'udhu. Hak yang kelima adalah manakala saudara semuslim kita itu sedang ditimpa sakit, maka kita punya kewajiban untuk menjenguknya. Dan yang terakhir adalah wa idza mata fatba'hu. Dan manakala saudara semuslim kita itu meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ini ada 6 hak yang seharusnya ditunaikan oleh kita sesama saudara semuslim. Saya ulangi untuk lebih memperjelas. Ada 6 hak sesama muslim dengan muslim yang lain. Yang pertama adalah manakala kita bertemu dengan saudara muslim yang lain, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, manakala saudara semuslim kita itu mengundang kita, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, manakala saudara semuslim kita meminta nasihat kepada kita, maka kita berikanlah nasihatnya. Yang keempat, manakala saudara semuslim kita bersin
maka ucapkanlah alhamdulillah, dan kita selaku saudaranya berdoa dengan kata yarhamukallah. Yang keempat atau yang kelima, wa idza mariddu fa'udhu, manakala saudara semuslim kita itu tertimpa sakit, maka kita punya kewajiban untuk menjenguknya. Dan yang terakhir, manakala saudara kita meninggal dunia, terdengar ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita punya kewajiban dan punya hak untuk mengiringi dan bertakziah kepada jenazah saudara semuslim kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sebenarnya ada hadis yang lain yang membersamainya. Namun dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahu, di riwayat yang lain yang mana riwayatnya sama, disampaikan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya hakul muslimi ala muslimi khamsun. Kalau hadis yang kita bacakan itu berapa, Bu? Sittun, yaitu 6. Tapi dalam riwayat yang lain hadis dinyatakan hakul muslimi ala muslimi khamsun. Nah, kalau yang satu ada 6, yang satu ada 5, apa yang dibuang? Apa yang tidak dimasukkan? Maka dalam riwayat yang lain yang menyebutkan hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 5, maka kata faidas tansohu, manakala saudara kita meminta nasihat kepada kita, fansohu, itu tidak dimasukkan. Jadi kalau 6, ya berarti yang ke berapa, Bu? Yang ketiga tidak dimasukkan dalam riwayat yang menyebutkan hakul muslimi ala muslimi khamsun. Jadi jangan dipertentangkan, oh itu yang 5, itu yang 6, terus yang diamalkan yang mana? Dua-duanya diamalkan. Insya Allah kebaikannya tidak akan terkurangi. Maka ini kita cuma jelaskan wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain disebutkan hakul muslimi ala muslimi khamsun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wal muradu bil haqqi, dan menurut penulis kitab ini yang dimaksud sebagai al haqqu, hak itu apa? Kan kalau dalam istilah kita ada hak, ada kewajiban. Ada nggih, Bu nggih? Kira-kira hak niku napa, Bu, Pak? Sebelum kita lanjutkan ini, ada hak, ada kewajiban. Nek hak niku napa, Bu? Ya pokoknya itulah, Mas. Tergantung definisinya. Kalau definisi dalam fikih ya ada yang mengatakan hak itu milik. Tapi penjelasan dalam kitab ini, wal muradu bil haqqi, yang dimaksud dengan hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah ma la yambahi tarkuhu, apa-apa yang tidak seharusnya ditinggalkan. Jadi pemahaman kita, hak itu adalah sesuatu yang harusnya tidak untuk ditinggalkan. Jadi pemahaman kebaliknya, hak itu adalah apa-apa yang seharusnya dilakukan. Enggak ditinggalkan berarti kan dilakukan. Misal, haknya seorang santri pondok pesantren. Haknya apa? Haknya diberi ilmu, haknya dikasih makan. Itu haknya mereka. Kalau haknya mereka terkurangi dan tidak disampaikan, mereka boleh menuntut. Ustaz, pelajaran ini saya belum paham. Boleh, karena haknya mereka itu diberi ilmu. Sama hanya hak mereka diberi makan sehari 3 kali. Semisal kok pondok enggak memenuhi haknya mereka, misalkan 1 hari hanya dikasih makan sekali saja, kebangetan. Boleh dilaporkan pengasuh pondoknya, Pak. Itu ya. Maka hak ini adalah sesuatu yang harus ditunaikan,
harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka boleh dituntun haknya kita. Misal, hak sesama suami dan istri gitu ya. Haknya kita mungkin selaku istri. Napa Bu, Pak? Diberi nafkah. Pemberian nafkah dari suami ke istri itu merupakan haknya si istri. Kalau semisal suami kita tidak memberikan nafkah kepada kita, baik nafkah batin maupun nafkah lahiriah, maka kita mungkin selaku istri boleh menuntut haknya kepada seorang suami. Itu boleh, Pak. Boleh dituntut, Mas, mana jatah saya sebulan ini kok belum dikasih? Boleh, Bu. Karena haknya kita selaku istri itu mendapatkan nafkah daripada suami kita. Maka kebalikannya, kalau yang menjadi haknya sebagai seorang istri menjadi sebuah kewajibannya untuk seorang suami, maka suami punya kewajiban memberi nafkah dan istri punya hak untuk menerima nafkah daripada suami. Mungkin contoh yang kedua, haknya seorang istri adalah mendapatkan tempat tinggal. Itu hak, Bu. Tapi ya jangan ngotot-ngotot banget. Sudah ekonominya suaminya mungkin belum mapan-mapan banget, ya legowo-legowo mawon, Bu. Ya. Tapi itu sebenarnya haknya seorang istri mendapatkan tempat tinggal yang layak daripada suami. Maka kewajiban seorang suami adalah memberikan tempat tinggal kepada istrinya, meskipun ngontrak tidak masalah sebenarnya, daripada numpang kepada rumah orang tua. Mungkin ini yang bisa dijabarkan. Maka menurut ini dibahasakan wal muradu bil haqqi, dan yang dimaksud dengan hak itu adalah ma la yambahi tarkuhu, apa-apa yang tidak seharusnya untuk ditinggalkan, harus disampaikan, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, boleh kita menuntut yang menjadi sebuah hak kita. Ini menurut penulis kitab. Maka kalau dibahasakan hak ini sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak seharusnya ditinggalkan, maka 6 ini dari yang tadi, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallahu fashamminhu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Maka seharusnya kita selaku muslim tahu dengan keadaan muslim yang lain, maka kita harus menunaikan haknya tersebut. Pripun, Bu? Ya, makanya tadi saya sampaikan itu tergantung definisinya. Kalau mungkin dari haknya istri, hak itu pengertiannya sesuatu yang harus diterima, mungkin bisa jadi. Tapi kan selaku seorang istri harus melaksanakan haknya tersebut. Misal haknya kita selaku seorang istri niku napa, Bu? Melayani suami. Punya hak atau punya kewajiban, maaf. Itu ya. Punya kewajiban untuk melayani suami. Maka daripada suami ini kita harus suami memberikan kewajiban kepada istri, istri harus punya haknya. Haknya itu tadi, memperoleh nafkah, yang kedua adalah memperoleh tempat tinggal, minimal itu, Bu. Gitu ya. Ya, nanti tergantung daripada definisi itu sendiri. Maka kita bahasakan menurut kitab ini ya, karena kita berbicara dengan hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, maka dikatakan malayam bahi tarkuhu, apa-apa yang tidak seharusnya ditinggalkan. Jadi harus dilakukan dan diterima kalau posisinya adalah hak seorang istri. Maka dijelaskan dalam yang pertama,
Hak pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Manakala kita berjumpa, berpapasan, bertemu dengan saudara semuslim kita, maka hak yang harus kita tunaikan adalah mengucapkan salam. Jadi misalkan kita berpapasan dengan saudara kita, maka kita punya hak, punya sesuatu yang harus disampaikan adalah ucapan salam. Fal'ula min sittin, bahwasanya dijelaskan dalam kitab ini, yang pertama daripada yang 6 itu, daripada hak yang 6 adalah assalamu alaihi inda maqalati liqaulihi idza laqitahu fasallim alaihi. Bahwasanya satu daripada 6 hak itu, yang pertama adalah manakala kita berjumpa dengan saudara semuslim kita, maka fasallim alaihi, kita mengucapkan salam kepada keduanya. Maka penulis kita menyampaikan wal amru, dan perkara ucapan salam ini kepada saudara semuslim kita dalilun ala wujubil ibtida'i bis salami, bahwasanya menunjukkan suatu isyarat akan kewajiban memulai salam kepada saudara kita. Jadi ini sebagai tanda, Pak Bu, kalau kita bertemu, berpapasan, berjumpa dengan saudara semuslim kita, maka kata penulis kitab ini adalah wujubi ibtida'i bis salam. Kita punya hak untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada saudara semuslim kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu al-Abdid Bar, bahwasanya annal ibtida'a bis salami sunnatun wa anna raddahu fardun, bahwasanya mengawali ucapan salam kepada saudara semuslim kita itu sunnatun, hukumnya sunnah. Kalau kita mengawali kita mendapatkan pahala, tapi kalau kita tidak mengawali pun kita tidak dianggap sebagai berbuat dosa. Maka kata Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama, annal ibtida'a bis salami sunnatun, bahwasanya mengawali mengucapkan salam adalah sunnah, wa anna raddahu fardun, dan menjawab salam daripada kita diucapkan adalah hukumnya fardun, wajib. Namun ada beberapa kondisi yang mana kalau diucapkan salam kita tidak boleh menjawabnya. Kapan itu? Yang pertama adalah tatkala sholat, ya. Kalau kita mendengar imam assalamualaikum, maka kita tidak diwajibkan untuk menjawabnya. Nek dijawab malah justru sholatnya nanti batal. Itu kondisi pertama. Jadi tergantung ucapan salam di mana dulu. Kalau di dalam sholat ya tidak bisa. Ya, imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab sama makmumnya serentak waalaikumsalam, batal semuanya nanti sholatnya. Itu ya. Gimana Bu? Ya. Baik, di sini harus diperhatikan kewajiban dan hukumnya lebih tinggi yang mana. Karena kalau sholat sunnah itu kan hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang bercakap-cakap, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain kita punya kewajiban menjawab salam. Kira-kira mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah sholatnya terlebih dahulu, nanti dijawabnya setelah sholat. Tapi ada yang mengatakan kalau di dalam posisi sholat sunnah kita boleh menjawabnya, tapi alangkah lebih baiknya kita mengucapkannya setelah selesai sholat agar lebih aman dan lebih hati-hati.
hati. Itu ya. Baik, kita sampaikan dan kita lanjutkan bahwasanya tadi menurut salah satu ulama Ibnu Abil Bar mengatakan annal ibtida'a bis salam sunnatun wa anna raddahu fardun, bahwasanya mengawali mengucapkan salam adalah hukumnya sunnah dan hukum untuk menjawab salam itu adalah wajib. Wa fi sahihi Muslimin marfu'an, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Bapak Ibu serta rahimani wa rahimakumullah, di dalam salah satu kitab Sahih Muslim, wa fi sahihaini, yaitu kitab Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwasanya inna afdhalal a'mali, sesungguhnya seutama-utamanya amalan, yaitu it'amut ta'ami, memberikan makan kepada orang lain, wa taqra'u assalam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Yang kedua adalah engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal, wa ala man la ta'rif, dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Jadi ini dalam sebuah hadis dikuatkan bahwasanya inna afdhalal a'mali, seutama-utamanya sebuah amalan, yang pertama adalah it'amut ta'am, memberikan makan. Yang kedua wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man la ta'rif, dan mengucapkan salam kepada seseorang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Maka dalam sebuah perkataan disebutkan qala Ammarun, bahwasanya Ammar menyebutkan salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, bahwasanya menurut Ammar, salah satu ulama, disebutkan ada 3 hal yang manakala 3 ini berkumpul satu sama lain, faqad jama'al iman, maka akan terkumpul pula keimanan seseorang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah insafun min nafsika, yaitu berimbang, bersikap tidak zalim terhadap diri sendiri, bersikap adil terhadap diri sendiri. Jadi diri kita itu punya hak, Bu, Pak. Waktunya tidur ya tidur, tidak untuk bekerja. Waktunya makan ya kita berikan haknya untuk makan. Waktunya istirahat ya kita berikan waktunya untuk istirahat. Maka menurut Ammar ada 3 hal yang mana kalau dikumpulkan kita akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah insafun min nafsika, yaitu berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Yang kedua wabadlus salami lil alami, yang kedua adalah menebarkan salam kepada seluruh manusia, khususnya adalah kaum muslimin. Yang terakhir wal infaqu minal aktari, yaitu berinfak manakala kita sedang berada di kondisi kesusahan. Jadi berinfaknya bukan dalam kondisi luang, Pak, atau dalam kondisi kita sedang kaya atau berkecukupan, enggak. Tapi kalau kita sedang keadaan sempit, ekonominya turun, kok kita berinfak, insya Allah kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu ulama yang bernama Ammar, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang mana dikumpulkan menjadi satu, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah insafun min nafsika, berlaku adil terhadap diri sendiri. Yang kedua wabadlus salami lil alami, yaitu menebarkan salam kepada sesama manusia. Yang ketiga wal infaqu minal aktari, yaitu berinfak tatkala kondisi kita sedang kesempitan atau kesusahan. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Mungkin itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Nanti ini masih banyak hal yang bisa disampaikan. Kita bertemu ataupun nanti kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya membahas tentang as-salam itu seperti apa dan hukumnya seperti apa, dan yang seharusnya tata cara kita mengucapkan salam itu seperti apa. Intinya pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu sekalian, ada 6 hak yang seharusnya kita tunaikan terhadap muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang pertama adalah manakala kita bertemu saudara kita semuslim, ucapkanlah salam. Yang kedua, manakala kita diundang, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, manakala saudara kita meminta nasihat, maka nasihatilah. Yang keempat, manakala saudara kita bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita punya hak untuk mendoakannya. Yang kelima adalah manakala saudara kita sedang sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, manakala saudara kita meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan, pemahaman dan pemaparan yang kurang pas, kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan, karena seyogyanya dan sejatinya saya pun masih dalam taraf belajar. Maka manakala nanti ada kesimpang siuran dan ketidakfahaman, mohon nanti bisa dikoreksi lebih lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata dan tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama melafadzkan kalimat tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.